وسائر أولياء الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ونخص خاصة لحضرة أبي عبد المعطي محمد نواوي بن عمر الجاوي البندني ولحضرة الإمام الحبيب السيد عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي ولحضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحب وأسن إلينا ورد بالحقوق علينا ولأولادنا وبناتنا وذرارينا وزوجاتنا ولمؤسسي هذا المسجد المبارك شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Kita lanjut halaman 261. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah dijelaskan rukun haji itu ada 5, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, sekarang bagaimana dengan umrah katanya? Wahia al-khamsatu al-arkan, dan yaitu maksudnya 5 rukun haji ya. Illal wukuf selain wukuf, arkanun lil umrati adalah rukun juga bagi umrah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha bidunihi, karena sesungguhnya Rasulullah melaksanakan umrah tanpa wukuf. Afadahur Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Jadi makanya kalau orang bilang kalau orang umrah tuh udah haji kecil katanya gitu ya, karena memang yang tertinggal atau yang tidak dikerjakan tuh rukun utamanya hanya wukuf gitu ya, yang lainnya kan wajib tuh. Nah jadi ihram di miqat ya, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul, itu 5 rukun haji. Nah, 1 yang bukan rukun umrah yaitu wukuf. Jadi walaupun umrah tetap wajib ya, miqat, ihram di miqat ya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, itu harus dikerjakan bagi mereka yang umrah. Walihadihil arkanil khamsah, dan bagi rukun-rukun yang 5 ini furudun wa syurutun ya, ada fardu-fardu dan ada syarat-syarat ya. Atfu tafsir, furud dan syurut itu dianggap sebagai ataf yang memberikan penjelasan. La budda min mura'atiha, yang harus untuk diperhatikan, untuk dijaga. Wahia ma'lumatun mimma qaddamnahu fi syarhi, yaitu yang telah diketahui dari yang telah kami sampaikan pada syarah. Jadi udah dijelaskan tuh aturan-aturannya ya. Wukuf bagaimana, sa'i bagaimana, udah semuanya dijelaskan di sana. Wa haruma ala man ahrama bin nusuk, dan haram bagi orang-orang yang telah berihram untuk beribadah ya, dalam hal ini ibadah haji. Kata nusuk tuh secara global artinya ibadah, tapi secara dikecilkan lagi secara khusus, itu nusuk itu adalah haji dan umrah. Kalau kita baca doa iftitah kan tuh inna sholati wa nusuki itu ya. Nah, sholat disebut, tapi ibadah-ibadah yang lain enggak dimasukkan, cukup dengan sebutan wa nusuki. Nah, di situ bukan artinya cuman haji dan umrah nusuk tuh ya. Kalau udah umrah, kalau udah haji ya, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ihram hajiku dan umrahku gitu. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kelihatannya kalau diartiin ya nusuk itu adalah terbatas haji dan umrah, agak repot jadinya, agak ribet. Karena apa? Karena
berbenturan dengan orang-orang yang belum haji, belum umrah jadinya, ya. Maka mungkin kalau pada bab haji, bab umrah, kata nusuk itu ya mengarah kepada haji dan umrah. Tapi kalau bukan pada bab itu, maka kata nusuk itu ya artinya adalah ya ibadah secara keseluruhan. Apa yang haram? Tibun, ya, menggunakan minyak wangi, ya, menggunakan minyak wangi. Haramnya nih kalau udah niat, ya, udah niat ihram, ya, di miqat, pakaian udah kita pakai, ya, segala macam yang memang haram dipakai udah kita lepas, udah niat tuh saya ihram, saya niat haji dan umrah gitu misalnya kan, dan melaksanakan ihram, lalu setelah itu secara sengaja pakai minyak wangi. Nah, di situ yang haram. Ya. Supaya tidak haram bagaimana caranya? Pakai sebelum niat gitu. Ya. Jadi kalau yang enteng nih, kira-kira yang enteng. Kalau kita regulernya dari Madinah gitu ya. Dari Madinah lalu menuju ke Bir Ali namanya, ya. Nah, di situ mungkin kalau kita belum wudu, belum mandi, ya disunahkan mandi dan wudu dulu, Pak. Pasti itu begitu, ya. Nah, di situ setelah itu tuh pakai ya minyak wangi itu. Lalu pakai baju, lalu sholat 2 rakaat, ya, sholat sunat ihram, kemudian niat. Nah, kalau udah niat melaksanakan umroh, ya, itu sudah haram pakai minyak wangi. Tapi kalau sebelumnya boleh. Sekalipun nanti akhirnya misalnya minyak wanginya itu kita pakein di muka, di badan kita, kita akhirnya panas, keringetan gitu ya, bleber tuh misalnya keringetan kita yang bercampur dengan minyak wangi, nggak jadi masalah karena makainya sebelum kita melaksanakan ihram, ya. Kalau udah ihram, udah niat tuh haram dah, ya gitu. Ini kalau pemimpin mutawif dah bahasanya begitu ya. Ini kudu ketil banget nih yang jadi pimpinan umrah yang punya travel gitu. Harus ngarahin banget tuh, karena ini larangan begitu ya. Di bis misalnya tuh sebelum turun gitu, nah yang memungkinkan tuh kasih tahu tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini kita akan melaksanakan umrah, nanti di Masjid Bir Ali, ya, yang belum mandi, yang belum wudu. Nah setelah itu pakai minyak wangi yang cakep, yang banyak boleh nggak apa-apa. Setelah itu pakai baju ihram, lepas yang laki-laki ya segala macam baju yang berjahit termasuk celana dalam, bilangin tuh semuanya, ya. Setelah itu sholat. Nah, habis sholat baru kita niat ihram umrah bersama-sama. Itu sebelum niat, mungkin niatnya yang baik di mobil lagi tuh diajarin begitu ya. Tanyain dulu tuh, terutama yang laki-laki. Bapak masih pakai celana dalam kagak? Gitu. Ya. Pernah saya sekali itu umrah, ya. Ternyata lagi mau niat tuh, ya. Diungkapin lagi tuh, masih ada nggak yang pakai celana dalam? Ada Pak, sebentar Pak, sebentar. Kan nembuknya dulu jadinya kan, ya. Nah ini kan jadi masalah kalau begitu, ya. Nah itu kalau dikaget kasih tahu, ya, jangan-jangan yang belum berpengalaman, belum pernah atau baru pertama kali umroh gitu, sangat memungkinkan, ya, dia umroh masih pakai pakaian dalam yang berjahit, nanti di belakang ada, atau dia menggunakan wewangian setelah dia niat umrohnya tadi itu, niat umrah ihramnya tadi itu. Maka ini tanggung jawabnya nih lumayan nih, ya, mesti kasih tahu benar-benar, jangan dianggap orang udah tahu aja begitu, nggak boleh tuh begitu, ya. Ai isti'maluhu, yaitu haram menggunakannya, dzakaran kana au unsa, baik untuk orang laki-laki maupun orang perempuan. Walau aksyama, sekalipun hidungnya ya buntung begitu. Buat dia tuh kalau nyium minyak wangi nggak ada dah baunya, biar wanginya sampai juga nggak ada wanginya bagi dia gitu.
Ini aksyama tuh buntungnya buntung secara fisik begitu. Ada juga orang yang mungkin pada waktu itu dia dalam kondisi sakit, hidungnya malah lengkap ya. Tapi kayak COVID kan dulu kita kagak bisa nyium tuh ya, yang wangi-wangi kan hilang tuh gitu tuh. Nah, itu juga sama. Jangan mentang-mentang lah gua lagi pilek ya kan, pakai aja minyak wangi, kan kagak bau. Nah, lu enggak bau ya kan. Orang lain kan kebauan. Nah, jangan begitu. Pokoknya kata-kata walau aksyama sih sebenarnya nggak perlu disampaikan ya, tapi mungkin buat pribadi, tapi kan buat orang lain sangat memungkinkan tahu kalau kita pakai minyak wangi begitu. Maka tidak ada pengecualian apapun pokoknya, baik laki-laki maupun perempuan, sehat ataupun sakit ya, hidungnya sehat ataupun sakit gitu ya, itu yang namanya memakai wewangian hukumnya adalah haram gitu. Di mana haramnya? Fi badanin au malbusin au ta'amin au syarabin. Ya, di badan, di pakaian atau makanan atau minuman. Nah, ini hati-hati nih. Kalau pakai kitab ini nih, ya, makan duren, makan cipedak haram tuh jadinya. Baunya nyanter banget ya kan? Baunya nyanter banget ini. Termasuk makan jeruk tuh kalau gitu tuh, ya. Jeruk kan termasuk buah yang baunya nyanter juga tuh ya. Kalau yang lain sih semangka, pir gitu misalnya udah dikupas mungkin nggak jadi masalah kali ya. Tapi kalau jeruk nih hati-hati nih ya, bukan haram tapi memang kudu menjaga kali. Kalau nanti ada pendapat ya imam yang lain yang menyatakan boleh, kita kan bacanya kitab ini masalahnya ya. Dibilangin makanan, minuman jangan ada yang bercampur ya, berbau wangi gitu, berbau harum pada makanan tersebut. Nggak mungkin kalau makanan kita tetesin minyak wangi, itu mah bego banget rasanya kalau begitu ya. Minuman kita tetesin minyak wangi, ya kan kagak mungkin. Makanan yang pasti makanan yang berbau gitu ya. Makanan berbau dengan kita bisa goreng tapi yang nanas termasuk ya. Artinya apa kalau begitu dijaga? Mungkin ikhlas kali antara imam lain, tapi karena kita ngajinya beliau bilang jangan makan makanan yang berbau wangi, jangan minum minuman yang berbau wangi gitu misalnya. Hindari kalau begitu. Jadi selama kita belum tahallul, udah cukup dah ya, minum air putih aja ya. Makanan cari yang agak apa namanya, yang bumbunya tidak terlalu menyengat begitu ya. Khawatir itu nanti dimasukkan ke dalam sesuatu yang dianggap berbau wangi namanya begitu ya. Berikutnya apalagi yang haram? Waduh nurasin walihyatin, dan meminyakkan ya, memberikan minyak pada kepala dan pada jenggot, meminyaki ya. Walau unsa, sekalipun perempuan, biduhnin, juga menggunakan ya minyak. Wa illam yakun mutiban ya, sekalipun mungkin minyak itu enggak berbau wangi, tapi masuk dalam kategori minyak yang digunakan untuk rambut atau untuk jenggot. Walau li sya'rin mahlukin, sekalipun untuk ya rambut yang akan dicukur atau yang sudah dicukur. Jadi kalau bisa nih ya, sampo jangan-jangan masuk nih dalam kategori ini ya. Kalau kita umroh mungkin waktunya nggak terlalu lama, walaupun mungkin sangat memungkinkan bisa panjang begitu ya. Dari Masjid Bir Ali ke Mekah ya adalah sekian jam, 2-3 jam lagi kira-kira begitu. Mungkin sampai sana ternyata hari mungkin panas atau apa, dia gerah tuh begitu, mandi, pakai sabun, pakai sampo. Nah hati-hati nih ya. Tadi itu dikatakan duhnu ra'sin walihyatin, mungkin dulu ya yang banyak orang pakai ya, mungkin kan kongkong kita dulu tuh, bapak kita kan pakai tanco gitu ya, ingat gak? Pakai bris ya kan, masih ingat kali itu dulu. Nah ini termasuk sesuatu yang dilarang, tapi bukan sebatas itu. Utamanya sih sebenarnya adalah wewangiannya, itu yang paling utama ya. Nah bahkan di sini sekalipun tidak bau wangi ya, ada kan sampo yang netral tuh ya, dia nggak ada bau wanginya begitu, nggak ada baunya gitu ya, pas kita pakai ya kagak ada baunya gitu. Nah ini katanya
masuk dalam kategori yang sedemikian itu gitu. Walaupun sih dulunya intinya adalah minyak ya yang dipergunakan untuk rambut. Ya dulu kan biar klimis gitu ya kan. Nah, biar rambutnya nggak acak-acakan. Dalam kondisi seperti itu ya di luar ihram baik haji maupun umrah memang Nabi memerintahin sisiran ya, minyakin rambut, minyakin jenggot biar kelihatan rapi begitu ya. Itu memang disunahkan oleh Rasulullah, tapi dalam kondisi dalam ihram dan haji ya, umrah dan haji itu tidak dibenarkan ya. Maka bentuk apa saja ya perlu untuk kita jaga nih, ihtiyat, menghindari jangan sampai salah gitu kira-kira ya. Minyak, sampo ya, sabun yang di dalamnya mengandung wewangian hindari kalau begitu ya, supaya jangan sampai nanti ada ulama atau ya mungkin juga Nabi mengaturnya itu untuk sesuatu yang sedemikian tadi itu. Wala yukrahu ghuslu ra'sihi binahwi khitmin, dan tidak makruh ya mencuci kepalanya dengan daun khitmi. Saya belum nyari nih bentuknya bagaimana begitu ya daun khitmi. Mungkin seperti daun pacar atau daun bidara tuh bentuknya kayak gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk kayak gitu tuh kalau ada misalnya bahan ya pencuci kepala tapi memang masih murni ya, anggaplah diambil dari daun dikucek-kucekin tuh begitu di pala ya. Nah, itu katanya tidak dimakruhkan. Walaktihalun bila zinatin, dan tidak juga makruh atau tidak haram menggunakan celak mata yang bukan untuk berhias. Walatibin, dan juga tidak mengandung wangi ya. Ya berarti kalau gitu sangat memungkinkan tuh ya ada sifat mata kalau kita bilang ya celak mata yang memang fungsinya itu untuk berdandan atau fungsinya untuk diambil wangi-wanginya gitu di mata kita, di alis kita gitu ya. Nah, ini juga dilarang, kalau bisa jangan dikerjakan gitu. Walaupun itu di situ katanya tidak makruh gitu ya. Fa in kana fihi zinatun, apabila di dalamnya ya ada unsur berhias, kuriha, barulah dimakruhkan. Artinya apa? Membasuh kepala dengan aneka ragam dedaunan, memakai celak mata yang tujuannya buat dandan, ya itu namanya zina kalau begitu. Nah itu hukumnya dimakruhkan. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Apalagi wa izalatu zafrin ya, ada yang bilang zufrin min yadihi aw rijlihi, dan menghilangkan kuku baik dari tangannya ataupun dari kakinya. Wa sya'rin, dan bulu ya, di sini lebih baik diartiin bulu nih ya daripada rambut, karena keterangannya min ra'sihi aw ghairihi, baik dari kepalanya maupun dari selain kepala. Bihalqin aw ghairihi, ya baik dengan cara mencukur atau dengan cara yang lainnya. Cukur, cabut, gunting, bakar, sama itu semuanya ya. Dalam posisi umrah ya, dalam posisi haji di mana masih dalam keadaan ihram, haram untuk memotong kuku, memotong bulu. Semua ada bulu di daerah manapun di tubuh kita hukumnya haram, termasuk bulu kaki tuh ya. Karena ada tuh orang yang kalau lagi iseng-iseng tuh nyabutin kuku bulu kakinya gitu, kan enak tuh geli-geli gitu ya kan. Hati-hati nih ya, lagi ihram umrah nungguin sholat ya sambil nyabutin bulu kaki, sambil iseng-iseng nyabutin bulu hidung ya, baik dengan tangan atau dengan alat ya, itu hukumnya haram tuh, nggak boleh ya. Tentu yang lain juga demikian. Kuku ya, baik kukunya itu tumbuh di jari yang normal ataupun yang tidak normal ya. Mohon maaf, mungkin kali ada orang yang kukunya bengkoknya numbuhnya di tengah-tengah jarinya gitu ya. Ternyata ada orang yang gitu misalnya begitu ya, itu pun tetap haram. Yang kedua,
ada orang yang jarinya lebih dari 5. Jari 5-nya utuh, tapi ada tambahan jari lagi. Ya, pokoknya lebih dari 5. Tambahannya mau 1, mau 2 dan seterusnya. Walaupun jari yang lebih dari 5 itu, ya, itu tetap tidak boleh dipotong, haram juga. Kalau jari 5-nya sih utuh nih, kelihatan banget dah. Ya, 5. Tapi ada tambahan jari, baik di kelingking maupun di jempol kali begitu, ternyata jempolnya 2 gitu misalnya. Ya, kelingkingnya 2 gitu misalnya, ya. Nah, ini juga tidak boleh dipotong, ya. Jangan mentang-mentang punya jempol 2 potong 1 gitu misalnya. Nggak boleh potong jempol. Jempol gua ada 2 tahu, ya kan? Yang 5 yang 5 tetap nih gua nggak potong, yang gua potong 1 doang. Nggak boleh, ya. Itu. Watajibul fidyatu fi salasi sya'aratin aw salasati azfarin wilaan. Nah, ini bahayanya nih. Dan wajib membayar fidyah jika memotong pada 3 helai rambut atau 3 potong kuku, ya, secara berturut-turut. Ya. 3 lembar pengaruhnya apa sih kalau kita cabut, ya? Kita potong tuh rambut kita segini banyaknya tuh, ternyata 3 lembar kita potong, itu dibilang salah, dilarang tuh seperti itu, ya. Artinya kan kalau gitu pada dasarnya di saat-saat seperti itu, di saat-saat pendekatan diri kepada Allah, janganlah melakukan hal-hal yang sedemikian gitu kira-kira, ya. Jadi kemaksiatan itu bukan melihat sesuatu yang kelihatannya memang udah menantang ajaran Allah, dah begitu misalnya zina, judi, minum-minum keras, enggak semata-mata itu, ya. Di dalam ibadah yang kelihatannya enteng, nyukur rambut, apa sih ruginya nyukur rambut sendiri, mungkin juga motong sendiri kali begitu, ya kan? Kok dilarang? Bukan semata-mata apa faedahnya, tapi dilihat dari sejauh mana taatnya kita kepada Allah kalau di situ ada larangan, tuh begitu, ya. Emang kalau kita potong rambut kita tuh, pala kita jadi pelo apa gitu, jadi peyang gitu, kan kagak, ya kan? Utuh pala kita, potong semuanya aja nggak apa-apa, apalagi hanya sekedar motong 3 rambut. Tapi dalam posisi, ya, umrah, posisi haji, itu dilarang. Mau tahu hikmahnya, mau tahu faedahnya atau tidak, nggak penting. Yang diminta sama Allah taatnya, gitu, ya. Taatnya untuk tidak motong rambut, taatnya untuk tidak motong kuku, gitu, ya. Jangan dilihat lah, emang kuku gue, kalau gue potong kan kagak membahayakan orang lain, nggak membahayain gue juga, gitu misalnya, ya. Ya terserah. Yang penting di saat-saat lain memang boleh, tapi di saat-saat ibadah, ya, ketaatan kita kepada Allah mutlak harus dikerjakan, gitu, ya. Sawaun kana amidan aw nasiyan, ya, sama saja orang tersebut sengaja atau lupa. Tuh, bayar fidyahnya sengaja, bayar fidyah. Bayar fidyahnya karena apa? Lupa, bayar juga. Nggak ada alasan. Oh, saya lupa nih potong kuku, bayar fidyah, begitu. Aliman au jahilan, baik orang itu tahu ataupun tidak tahu. Kalau tahu saya gitu nih, kita misalnya nih udah ngerti nih bahwa motong rambut hukumnya haram, kita potong, itu namanya kita tahu tuh. Ada orang yang memang haji dan umrohnya bukan karena dia belajar gitu, karena dia banyak duit gitu kan, ya udah berangkat. Ntar juga ada yang bimbing katanya begitu. Yang aturan cere-cere kayak begini nih kagak diperhatiin, ya kan? Akhirnya dia potong kukunya. Temennya mutawafnya lihat, kasih tahu, ente kena dam, kena fidyah tuh, ya, kasih tahu begitu. Oh, saya kagak tahu, nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan, nggak tahu, wajib menjalani fidyah sebagai tebusan daripada pelanggaran, gitu. Fala fidyata huna ala majnunin, maka tidak ada bayar fidyah pada kasus, ya, motong kuku, motong rambut, ala majnunin, bagi orang gila, wa mughma alaihi, ya, orang pingsan, ya, wasabiyin, dan sabi, anak kecil, mumayyizin, yang sudah mumayyiz, azal zalika, yang menghilangkan rambut atau kuku, ya, tadi itu. Nah, jadi kalau orang-orang yang secara secara umum
di mana akalnya itu ya di bawah normal, kira-kira begitu ya. Orang gila, orang pingsan, anak kecil kan itu namanya akalnya ya di bawah normal kalau begitu. Nah, kalau begitu sih mereka ya dianggap tidak perlu untuk membayar fidyah. Wa fi sya'rati awil zufri muddun, ya, dan dalam satu rambut ya, satu rambut dan satu kuku muddun, satu mud. Wa fil itsnaini, dan pada 2 lembar rambut dan 2 lembar kuku muddani, 2 mud. Ya, terusin aja deh tuh. Kalau 3 lembar 3 mud berarti ya. Terus 3 kuku berarti 3 mud kalau begitu. Ya lumayan, kalau 1 mud kan ukuran 1 genggam nih, kira-kira tuh. Kalau kita ambil beras pakai takaran tangan nih, nah itu segenggam tangan kita tuh, itu katanya bagi tangan yang normal itu dianggap 1 mud katanya. Belum 1 liter sih katanya begitu ya. Udah dijelasin pada waktu itu. Permasalahannya ya, kita ada di tanah orang. Emang di sana ada warung ucok tuh buat beli beras 3 liter, kira-kira begitu ya. Di mana ya beli berasnya 3 liter kalau begitu? Nah, warungnya di sana kagak ada warung-warung pinggiran. Rata-rata warungnya apa? Udah mall semua di sana ya kan. Kita kagak tahu tuh cara belinya ya dan lain sebagainya. Bahasa kita mungkin terbatas ya kan. Ya, jadi makanya penting untuk mempelajari ini, jangan sampai nanti giliran haji dan umroh itu terjadi atau terjadi pelanggaran ya terhadap hal-hal yang kecil tapi dilarang oleh Allah. Wali ma'durin, dan bagi orang yang ada uzurnya ya, binahwi qamlin ya, seperti misalnya ada kutu, awasakhin atau kotoran, au harrin atau panas, au jarahatin atau luka, ayyahliqa ya, boleh dia untuk memotongnya. Tapi wayufdi, dia wajib bayar fidyah. Afadha Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Kalau orang yang sehat, yang normal nih ya, memotong rambut dan memotong kuku haram dan wajib bayar fidyah nanti ya. Tapi bagi orang yang ada uzur boleh, tapi tetap bayar fidyah juga. Di kepalanya tuh setiap rambut 1 kutu ada tuh begitu. Kan banyak kalau gitu kutunya ya. Kalau kagak dipotong nih, wah gatalnya luar biasa. Dia belum selesai umrahnya ya, tapi kutunya udah banyak tuh. Ya, maka sebelum dia selesai umrah terus harus motong kali begitu ya kan, supaya nggak gatal, nggak sakit dan sebagainya. Nah, boleh tuh. Tapi nanti tetap wajib bayar fidyah gitu ya. Dan lain sebagainya yang memungkinkan yang pada akhirnya rambutnya itu harus dibersihkan begitu ya. Wajimaun, nah ini yang paling berat larangannya ya. Dan berhubungan badan, sawaun kana muhriman bihajjin au umratin au qiranin, sama saja pelaksanaannya ya, dia itu ihram haji atau ihram umrah atau haji qiran. Haji qiran ya, haji dan umrahnya itu berbarengan. Wasawaun kana fi qubulin au duburin, sama saja jimanya di kemaluan depan atau kemaluan belakang. Fi adamiin am bahimatin ya, pada manusia atau pada binatang. Bihailin amla, dengan penghalang ataupun tidak. Penghalang tuh yang kita sekarang sebut ya, bukan kain, kondom tuh maksudnya begitu. Ya sama tuh soalnya. Bukan kemudian bihailin di sini artinya apa tadi itu? Penghalang. Oh, penghalang. Kalau gitu ya, halangin aja tuh pakai kain. Tetap berhubungan badan. Ya tetap. Bukan itu maksudnya. Ya. Bukan kemudian memperbolehkan bersetubuh kalau ada penghalangnya, ada pengalingannya begitu, bukan. Tapi bihailin kalau bahasa kita sekarang kondom dah, ya kan? Ah, itu tetap hukumnya ya haram berjima tadi. Lalu apa yang terjadi kalau ini terjadi tuh, kalau jima itu terjadi? Watab sudubihi umratun mufradah, dan rusak, batal ya dengan jima tadi umrah mufradah. Umrah mufradah tuh umrah doang bahasa kita, enggak haji
Kayak sekarang-sekarang nih ya, ini bulan Maulid gitu misalnya, kita umroh kan kagak ada hajinya tuh ya. Nah, itu namanya disebut dengan umrah mufradah. Wa hajjun, dan haji ya, walau qarinan, sekalipun hajinya haji qarin qabla tahallul awal, sebelum tahallul awal. Jadi kalau gitu dengan berjima ya, itu batal tuh hajinya. Coba bayangin, kita pergi haji, kemudian belum selesai umrah, belum selesai haji udah jima begitu. Pulang dah haji, orang sebut haji dalam nama kita begitu. Padahal haji kita di sana rusak. Enggak malu tuh begitu ya. Ya saya khawatir nih jangan-jangan ada kalau orang yang begitu tuh ya kan. Karena dia kaget tahu ya kan. Ya akhirnya dikagetahan kali begitu, disewa hotel segala macam, belum selesai umrah, belum selesai haji, ya artinya belum tahallul keseluruhannya begitu, udah melakukan hubungan badan. Akhirnya pulang haji, orang panggil dah bapak haji, ibu haji, padahal hajinya di sana batal tuh begitu ya. Wa tajibu bihi badanatun ala dzakarin la unsa, dan wajib ya karena jima tadi harus membayar dengan badanah ya. Badanah itu seekor unta yang besar, ala dzakarin, bagi orang laki-lakinya ya, la unsa, bukan kepada perempuannya. Wa amma ba'da tahallulihi, adapun setelah tahallulnya, fasyatun, maka ya itu wajib bayar dengan 1 ekor kambing. Afada dzalika ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Ini jangan-jangan dimaksud dengan tahallul ini tahallul awal ya. Sebelum sebelum jumrah keseluruhan tuh udah belum dikerjakan, dia udah bersetubuh tuh di situ ya. Demikian juga wa muqaddimatuhu ay al-jima'i, dan juga pemanasan, nah bahasa kita, pembukaan daripada jima tersebut. Qaqublatin, seperti ciuman, wa nazarin, dan pandangan, wa lamsin, dan sentuhan, bi syahwatin, ya dengan syahwat. Wa yajibu bima siwa an-nazari al-fidyatu, dan wajib selain memandang membayar fidyah. Berarti ciuman, pegangan ya, nah itu wajib bayar fidyah tuh kalau dipegangnya dengan menggunakan syahwatnya. Afada dzalika ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Kalau dilihat kayak begini nih, kemungkinan besar haji yang aman mestinya itu ya suami pergi sendiri ya, kemudian istri juga pergi sendiri, sehingga kan tidak ada kesempatan buat melakukan hubungan badan begitu. Kalau dilihat dari sini nih ya, dikhawatirkan kalau perginya bareng-bareng dan sementara dia masih aktif gitu melakukan hubungan badan, dikhawatirkan itu terjadi ya sebelum selesai melaksanakan tahallul keseluruhannya. Ya, diharapkan tentu bisalah jaga diri kalau hal yang sedemikian. Wa qala Atiyatu, dan berkata Imam Al-Atiyah, wa yajibu ad-damu, ya, dan wajib membayar dam fil muqaddimati, ya, di dalam pendahuluan bersetubuh. Wa illam yunzil, sekalipun dia tidak mengeluarkan sperma, illa fil qublati bihailin, kecuali mencium dengan penghalang. Kalau ini masih memungkinkan nih, pencium pakai penghalang, mungkin nyiumnya pakai selampe kali begitu ya, nggak langsung ketemu kulit. Kalau jima pakai selampe gimana ya kan, kagak mungkin ya kan. Maka yang bihailin untuk berhubungan badan itu maknanya mungkin dengan kondom. Wan nazari bisyahwatin, ya, dan memandang dengan syahwat. Fala yajibud damu, ya, maka tidak wajib dam, wa in anzala, sekalipun keluar air mani. Ya, mencium dan memandang kan belum jauh banget dah bahasanya begitu, ya. Nah, maka ya peraturannya itu seperti itu, ya. Waqdun nikahi, dan haram juga melaksanakan akad nikah, ya. Fayahrumu 'alal muhrimi, maka haram bagi orang yang melaksanakan sedang ihram. Untuk apa haramnya? Ayyuzawwija, untuk mengawinkan. Berarti fungsinya dia sebagai wali kalau gitu, ya. Au yatazawwaja, atau dia menikah. Menikah berarti untuk
dirinya sendiri tuh. Ya. Jadi kalau ada orang tuh punya rencana untuk nikah di tanah suci, ya. Maka kalau begitu dia harus umrohnya selesai dulu semuanya. Hajinya selesai dulu kalau pada bulan haji. Nanti udah selesai haji, udah selesai umroh, baru boleh melaksanakan akad nikah. Ya, jangan udah masuk Masjidil Haram, udah masuk kota Mekah, langsung melaksanakan pernikahan. Apalagi kalau dia memang ada niat umroh, lebih-lebih haji, ya kan? Itu haram dilaksanakan. Sawa'un kana dzalika bil wilayati aw bil wakalati. Sama saja dalam proses akad nikah tersebut, ya, langsung menjadi wali atau menjadi wakil. Kan wali istilahnya tidak mencicipi gitu kan, tidak menikmati perkawinan itu karena wali mengawinkan orang lain gitu kan. Berarti kan yang menikmati perkawinan kan suami istrinya itu kan, ya, yang dinikahkan. Karena wali itu nggak menikmati perkawinan tadi karena kan jadi wali gitu kan. Tapi tetap haram, ya, karena dia yang menikahkan. Terus jadi wakil, ya, saya menjadi wakil dari pengantin laki-laki, ya, saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin sekian, mewakili si Pulan sebagai suaminya, ya, dibayar tunai. Saya mewakili Pulan, habis nikah emang saya bisa mencicipi istri tersebut? Kan tidak, ya. Itu kalau sahnya nikah, sah nikahnya itu nanti buat suami istri tadi tuh yang menikmati pernikahan tadi. Jadi wali, wakil itu tidak menikmati pernikahan tersebut. Tetapi ya, karena dilakukan dalam keadaan umrah atau haji, baik menjadi wali yang tidak mencicipi nikmatnya pernikahan, ya, ataupun jadi wakil yang juga tidak menikmati pernikahan tersebut, tetap hukumnya haram. Apalagi sih kalau memang dia nikah, ya, untuk dirinya sendiri dalam posisi haji dan umroh, ya, itu kan berarti memang dia yang menikmati perkawinan tersebut. Nah, ini tentu ya haram lagi gitu ya, bahkan bisa jadi lebih berat haramnya begitu. Wa kullu nikahin kanal waliyu fihi muhriman awiz zauju awiz zaujatu fahuwa batilun. Dan setiap pernikahan di mana wali, ya, di mana wali di dalam nikah tersebut orang yang dalam keadaan ihram, atau suaminya ihram, atau istrinya ihram, fahuwa batilun, maka nikahnya batal. Ya, nikahnya batal. Kan repot nih, ya. Jangan-jangan nikahnya batal, habis nikah langsung kali itu buru-buru dia berhubungan badan. Wah, nikahnya aja batal, ya kan? Lalu berhubungan badan, kan repot kalau begitu. Nah, maka hati-hati, ya. Ya, kalau bagi saya sih nikah mah di mana aja juga sebenarnya kagak ada abdoliyahnya dah kayaknya begitu. Tetap aja yang penting kan nikahnya adalah dalam posisi sahnya itu tuh, ya. Enggak kudu gitu bahwa nikah yang mungkin lebih abdol di tanah suci gitu, ya. Bagi orang-orang yang punya duit bisa nikah ke sono ke tanah suci. Kalau kita kan tidak bisa, ya kan? Ya, jangan jadi kebanggaan dan jangan dipaksa-paksain kalau nikah itu harus ke tanah suci. Enggak usah lah, ya, di mana saja dan kapan saja. Kalau memang sudah waktunya kita bisa melaksanakan pernikahan atau menikahkan orang lain, ya sudah nikah. Jangan kata-kata, wah, gua mah kalau nikah kagak di tanah suci, gua kagak nikah. Lah, kalau duitnya ada, ya kan? Kalau nikah begitu kan berarti bini kita, ya, bini, ya, terus wali. Taruh dah kita misalnya bisa ngomong sama orang Arab sono, kita bilang, bang, jadi saksi ya, ya kan? Bisa nih ngomongnya begitu. Tuh orang Arab mau lagi begitu, lumayan dah, ya. Ya, lakinya, calon suami, calon istri, wali, itu udah 3 orang, ya. Orang sono ada saksinya begitu. Mau nikahnya di sono. Kalau nikahnya nikah siri gitu, lumayan dah, kagak bayar penghulu sono gitu bahasanya.
Kalau nikahnya mau nikah resmi, ya itu kan berarti ya 3 orang udah bayar ongkos ke sononya kita umrohnya begitu. Terus nanti prosesnya di sono, emang di sono semuanya gratis ya, belum tentu, bisa jadi bayar juga. Kalau kita yang mungkin bahasanya bagus, bagaimana bahasa orang Arab, di mana orang Arab ngobrol sama kita ngerti begitu. Kalau kita belajarnya bahasa kita kayak begini, orang Arab mah belum tentu paham kan, ya kan bahasanya gitu. Nah, jadi akhirnya banyaklah biaya yang harus dikeluarkan. Padahal Nabi tuh saking ingin menggampangkannya nikah tuh, ya, aulimu walau bisyatin. Bikinlah walimah walau hanya sekedar motong kambing. Kan berarti nikahnya itu kagak ada biaya kalau begitu. Orang walimahnya cuma sekedar motong kambing doang, ya kan? Motong kambing bagi orang Arab, satu kambing bagi orang Arab, jangan-jangan makan bertiga juga habis deh tuh. Ya. Kalau kita mungkin ya 20 orang masih keburu dah ya, bikin sop, tulang-tulangnya, jero-jeroannya gitu ya kan. Kita kasih dah begitu ya kan. Kalau orang Arab kan kagak, emang dia makanannya sehari-hari seperti itu. Sehingga kalau digambarkan tuh betapa bahwa ya untuk melaksanakan pernikahan dengan disertai dengan walimah itu bahasanya yang gampang, yang mudah. Jangan dicari-cari yang berat, yang susah begitu. Berikutnya wa yajuzu ayyakunal muhrimu wa tajuzu ruj'atu, dan boleh rujuk fil ihrami dalam keadaan ihram alal asahi menurut kaul yang sah, lakin tukrahu akan tetapi makruh. Agak susah nih gambarannya. Apa iya dah suami istri lagi cerai terus umrah dulu gitu ya. Apalagi umrahnya bareng lagi kan. Benar sih Mas Aida, ya umrah yuk, ntar kita rujuk di Mekah gitu. Ini mendingan umrah ya, umrahnya iya nanti tapi rujuk dulu dari sini kan enakan jadinya ya kan. Apa iya ya bagi yang ada di sini nih agak sulit memahaminya. Tapi kalau orang sono sih, orang sono gitu ya, orang Mekah gitu bisa-bisa aja. Dia lagi cerai ya, kemudian salah satunya umroh ya, mungkin dengan telepon atau dengan apa begitu ya, tinggalnya di Mekah, rumahnya di samping Masjidil Haram, enak kalau begitu ya kan. Bisa tuh rujuk lagi begitu. Nah kalau kita rumahnya di Indonesia, niat rujuknya di Mekah setelah umrah begitu, ya capek-capekin aja ya kan gitu. Rujuk aja di sini ya. Adapun nanti mau umrah silakan. Wa yajuzu ayyakuna muhrimu syahidan, dan boleh ya bahwa orang yang ihram itu hanya sebagai saksi fi nikahil halalain, pada nikah yang halal bagi suami istrinya tuh, alal asahi menurut kaul yang sahih. Jadi yang tidak boleh wali dan yang mewakilinya ya, atau yang memang jadi pengantinnya lah, bahasanya begitu. Kalau saksi nggak apa-apa, boleh katanya ya. Wa tukrahu khitbatul mar'ati, dan makruh meminang perempuan fil ihrami pada masa-masa ihram, wala tahrumu, dan tidak haram. Afada dzalika Nawawi fil Idahi, demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah ya. Al-Idah fil Manasik nih memang Imam Nawawi ngarang secara khusus, seutuhnya tuh kitab isinya tentang haji, yang salah satunya ditetapkan bahwa kalau ngelamar ya, ngelamarnya di sono ya, masih dalam keadaan ihram, itu makruh tapi tidak haram itu ya. Ya bagi kita ngelamar doang ya, ngajak calon mertua ya kan, ngajak calon bini ya, lumayan banyak duitnya itu. Mendingan di sini aja lah ya, bawa apa, pisang raja sama roti 3 biji jadi ya kan gitu. Haram lagi adalah wastiyadu saidin makulin barrijin, dan memburu binatang buruan yang dimakan yang sifatnya binatang darat ya, kelinci, ayam ya, bebek kali itu ya kalau ada, kambing, terus satu ya, kijang, kerbau, sapi ya, manjangan, terus jerapah kalau ada, nah, itu termasuk ya haram tuh diburu.
Wa mutawallidin ay masidin min ma'kulin wa ghairihi, dan anak kelahiran dari hasil perkawinan binatang yang dimakan dan yang tidak, ala muhrimin, bagi orang yang ihram, walau kharijal harami, sekalipun memburunya di luar tanah haram, wa ala dakhilihi, atau di dalam tanah haram, walau halalan, sekalipun tanah halal, ya, atau binatang yang halal. Jadi kalau udah berburu di mana saja dan binatang apa saja udah nggak boleh, ya. Dan dalam ayat Al-Quran sih memang katanya dibenarkan, ya, berburu itu dilaksanakan. Tapi ya untungnya bahwa saydul bahri wa ta'amuhu, kalau ayat yang seperti itu, untung itu tidak bagian daripada sesuatu yang diperintahkan begitu, hanya sekedar boleh, karena dulu memang masih ada gitu ya, dulu makanan susah kira-kira begitu. Nah, ada binatang-binatang yang mungkin bisa dimakan, nah baru akhirnya diizinkan. Tapi dalam kondisi ya ihram, nah itu tidak dibenarkan. Sekalipun dia lagi ihram, lalu kemudian akhirnya memburunya, taruhlah di Taif sana tuh. Taif kan jauh tuh dari ini, ya. Lalu berburu di sana, tapi dia sendiri belum melaksanakan tahallul, tetap haram. Walaupun berburunya bukan di tanah haram, gitu, ya. Ya, untungnya sih hal-hal yang kayak gini nih agak ada gitu tempatnya di sana, ya. Kalau seandainya ada aja tempat berburunya, wah ini juga jadi bahan penarik juga. Kenapa ya harus berburu gitu misalnya, ya. Jadi apalagi sekarang ya kan, udah tempatnya udah modern semua, sehingga tidak memungkinkan orang melaksanakan perburuan. Yang masih tersisa kelihatannya itu burung dah, ya. Tapi burung apakah masuk dalam kategori binatang darat, itu juga dipermasalahkan juga. Hanya dia memang ada di darat untuk makan begitu, ya. Tapi itu pun tetap diharamkan untuk membunuh binatang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa salatul hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli wa dirabtan qulubana qulubal arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi